والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني والإمام الغزالي والأولياء التسعة في الجاوة والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا شيخ Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Ibnu Ajib Al-Hasani, Syekh Muhammad Abdullah Syarqawi, Syekh Wahbazu Haili, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi, Kiai Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, Mu'allif hadzal kitab, Kiai Bishri Mustafa, wa ala alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullahu lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak-bapak, sederek rahimakumullah, sebelum kita ngaji tafsir kitab Al-Ibris, selamat datang di Masjid Tibban. Kalau Gusmat nambahi Tibban Raudhatul Jannah. Tibban tadi diterangkan sama Gus Zainul, arti ini buat tombol. Tibban dari kalimat tib, bisa sama kurang lebih maknanya dengan syifa. Lu kok nyambung ambil syifaul qulub. Tibban untuk tombol. Tombol ini apa? Bisa tombol hati, bisa jadi tombol hawa, tombol sumpah pikir. Lah kok dilalah? Wau, kalau juga dilalah. Biasanya malam Ahad itu tidak paket komplit, setengah paket komplit. Loh kok dilalah di Masjid Tibban? Niki zikir ini ku paket komplit, Pak. Yang jenengan terutama orang Shahibul Bait di sini jarang pernah ikut pengajian. Biasanya tidak paket komplit, khusus di Masjid Tibban. Malam Ahad sepertinya selama saya mengikuti pengajian 7 tahun, hampir 8 tahun, mulai kurang lebih dari 2012, 8 tahun yang malam Ahad pakai paket komplit. Bahasa yang Thariqatul Khotaman ya cuma di masjid ini. Ini spesial. Makanya kok mungkin tiang-tiang ini rek zikir. Karena ini paket komplit dan spesial khusus di masjid ini. Mungkin salah satu kelebihannya ya dari nama itu sendiri. Tibban, obat, ditambahi Gusmat, Raudhatul Jannah, tamani surga. Tibban sendiri bisa dibikin tok bak, baknya ditasydid, bisa jadi pok ya bak. Artinya api ati. Jadi wis dadi tombol, nek wis tombol ni ati, muka ati ini tambah api. Tetapi bisa juga nek wis mari ngono dadi berubah toknya dadi tak ya bak. Bermula dari kalimat tobat, dadi tobate wong. Spesial sing cari nama masjid ini sebagai Masjid Tibban ternyata mempunyai makna yang sebegitu luas dan insya Allah saestoyo. Niki khusus untuk dari sudut nama. Wau kulo rasan-rasan kali Dokter Ibnu Hajar sama Gus Zain, masjid iki cik langsung sundul langit. Iki nih ono Gus Kandar tawa Pak Jane. Loh ya kok tepat, alhamdulillah spesial. Saya rasakan pada malam hari ini benar-benar spesial di Masjid Tibban memperingati hari Asyura 10 Muharram. Kitabnya kitab tafsir. Kita mulai sebagai tabarukan maos kalimah-kalimah ya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra maca sira kitabaka ing kitab ira. Ini kalau kita enggak
terputus, katakanlah terputus dengan ayat setelahnya, artinya setiap umat Islam diwajibkan untuk terus belajar. Manusia kita, umat Islam, wajib baca, wajib ngaji. Hadis mawon sering diungkap sama Ustadz Zen, Gus Zen, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya. Artinya nek gak gelem mencari ilmu berarti dosa. Wajib itu nek pengajian pelajaran kitab kita yang lama-lama itu kan, jika kita lakukan mendapatkan pahala, nek gak dilakoni dadani dosa. Kok kita rumongso wis ngerti terus gak mau ngaji, maka itu tandanya kita sudah melaksanakan dosa. Makanya iqra kitabak kalau diputus. Tetapi kalau jika nyambung dengan ayat sesudah dan sebelumnya, kitabak di sini artinya catatan perjalanan hidup kita, catatan amal kita. Apakah kita bisa melihat amal catatan kita? Kafa binafsika, nyukupi binafsika opo awak iro al yauma ing dalam dino iki. Hari ini kita sudah bisa membaca buku catatan kita. Alaika ing atase siro apa nih hasiban wong kang itu. Hari ini kita sudah bisa menghitung amal kita. Abot endi amal baik kita sama amal sae kita. Contoh paling simpel. Makanya ngitung amal itu tidak harus melihat nanti, sampai menghitung kita. Mulai pagi sampai mulai sore yang kita lakukan untuk akhirat itu berapa menit, berapa jam. Pun sholat fardu 5 kali dihitung 10 menit, semuanya 50 menit. Tambah zikire, sing gelem zikir, mentok-mentok 2 jam. Kalau ditimbang, ini nek kita nggak melakukan perbuatan dosa. Kalau ditimbang, yang kita pasrahkan untuk akhirat kita sangat-sangat sedikit. Sampean hitung, pantas nggak ngono mlebu swarga. Kalau kita hitung nggak imbang. Itu hari ini. Belum kita timbang dengan perbuatan amal-amal kita dulu mulai kecil. Pernah maksiat, pernah bujui uang, pernah nipu uang dan nggak karu-karuan, ditimbang. Pantas nggak? Saat ini, ngapunten, saat ini kita bisa menghitung, pantas nggak kita masuk surga dengan amal kita? Nek kulo, boten pantas. Kulo ngitung awak kulo kiam, boten pantas. Nah, makanya kalau berarti kalau saya boten pantas, artinya kita harus berusaha untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri di antara ini nopo ya melalui zikir dan diajari. Makanya kalau jenengan yang belum pernah tahu zikir kok rada aneh, zikirnya dulu pernah di sini juga pernah diajari Gusmat, zikir kok maksimal dengan badan dan sebagainya. Ini diajari oleh para alim ulama agar yang zikir itu bukan cuma lidah kita, tetapi seluruh anggota tubuh kita ikut zikir. Tadi ada diajari sama Pak Jayus, Pak Guru Jayus, ada namanya tawajuh. Bukan hanya anggota tubuh, tawajuh itu tadi diem. Kalau diajari yang pernah ikut thariqat beat, kalau di kita bukan beat namanya talqin, itu diem, tahan nafas, merasakan denyut jantung kita, dan di saat itu kita iringi dengan zikir Allah, 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 Allah. Tujuannya apa? Agar setiap bukan hanya anggota tubuh kita, tetapi tiap sel darah kita ikut
berzikir. Cek imbang. Masih zikir kita cuma beberapa menit yang lalu, mudah-mudahan iso nutupi, iso ngimbangi amal-amal kita yang kurang baik. Itu satu. Yang kedua, lagi-lagi yuk kita ngandelno syafaate Kanjeng Rasul. Itu wis andalan niku wis. Tapi yo gak ngandalno syafaate Kanjeng Rasul tapi gak tahu jarang purun tumut sholawat. Terus sampai itu ngandalno apa maneh? Sholawat kalau kober tumut zikiran seperti ini untuk memaksimalkan amal kita. Amal kita ini ngapunten, saya sendiri nimbang Iqra kita tak woco mulai isu nggak imbang. Makanya itu salah satunya juga karena ini Raudhatul Jannah, dan di mana-mana Raudhatul Jannah itu diperbanyak raudhah. Apa itu? Majelis zikir dan majelis taklim. Karena majelis taklim kita ini sering saya sampaikan, tafakkur sa'atin khairum min ibadati sanah au alfis sanah. Tafakkur kita saat ini 1 detik, 1 jam itu lebih baik dibandingkan ibadah 1 tahun, dalam riwayat yang lain 1000 tahun. Cek imbang loh. Kanjeng Nabi itu saat tahu umatnya itu lemah, umatnya itu ya rada belayan, wis sumpekan gak karu-karuan, dicarikan solusi sama Kanjeng Nabi. Apa? Belajar. Dan alhamdulillah di Masjid Tiban ini ada doktor, ada Gus Sunan Kaliporong, itu spesial. Walaupun kadang-kadang kalau Gus Zainul itu menyampaikan tausiah itu kadang-kadang nggak sadar, makanya hati-hati. Nyeleneh, kadang-kadang nggak sadar tapi bener loh. Wali itu susah, mungkin saya dibahas beda. Kalau nanti dokter Ibnu Hajar nanti Ibnu Hajar gitu menyampaikannya itu secara teoritis, secara logika dan masuk akal. Kalau Gus Zainul pasti di luar nalar. Tapi bener, itu spesialnya Wali Porong nih Bu. Bon, Iqra kitabak. Ini saya pernah ada sebuah cerita yang cukup menarik ketika ada seorang orang tua ketika mau wafat pesan kepada kedua anaknya, dia punya 2 anak laki-laki, lalu pesan, "Nak, bapak iki gak duwe opo-opo, cuma duwe 2 karangan. Saya punya 2 karangan. Karangan iki nak bangunan omah. Terserah awakmu sang api kon api, terserah. Selama bangun omah iki, bapak gak iso nitipi opo-opo, hanya tak sewakno omah selama 2 tahun. 2 tahun iki omahmu sing karangan iku bangunan sing apik, terserah awakmu." Setelah orang tuanya meninggal, 2 anak, yang satu mempunyai karakter sama-sama beda. Yang satu begitu bapaknya wafat langsung pikirannya karangan iku tak bangun omah sing apik. Kos-kosane disewakno omah, ya tetap ditinggali. Kalau lampunya mati ya dibelikan token, kalau kotor ya dibersih, tetapi nggak diperbaiki, diwapi-api, tidak. Cukup layak ditempati, pikirannya bagaimana carane bangun karangan dari omah yang baik. Yang satu beda, gak terlalu mikir karangan, usono omah masih nyewo, diapi-api, dilengkapi, dipasang AC, dipasang kulkas lengkap, TV dengan sound system yang bagus, nyaman. Tapi karena nyaman di rumah kontrakan, lupa karangannya gak tahu dibangun, bahkan gak tahu ditilipi. Setelah 2 tahun masa kontrakan habis, apa yang terjadi?
Anak yang fokus bangun karangan ketika disuruh keluar enteng, seneng somai wis dadi. Maka begitu sudah waktunya habis kontrakan Pak, sampean pindah, seneng, dia pindah, nyaman, enteng. Anak yang kedua, begitu habis kontrakan baru sadar, loh, karanganku durung tahu tak bangun. Maka dia terlunta-lunta. Ini sebuah isyarat. Cerita ada dalam dunia nyata, tetapi yang paling bisa kita ambil adalah kita adalah orang yang ditinggali wong tua ngurus karangan. Sudahkah kita bangun karangan kita? Karangan kita apa? Akhirat. Ini yang pasti kita kembali. Di dunia ini dibatasi sewo. Sampai cuma dikasih waktu berapa tahun? 60 tahun. Tujuan kita di dunia ini cuma disewa nombek Gusti Allah. Targetnya apa? Kita disuruh bangun rumah kita yang sebenarnya di akhirat. Sudahkah kita bangun rumah kita di akhirat? Apakah kita terlena memperbaiki rumah kos-kosan kita dengan masang AC dan sebagainya? Maka ini Iqra kita begini sudah jelas. Wocon kita. Ada lagi yang menarik, kemarin sebenarnya mau nyambung sama kitab Hikam yang kemarin. Orang kalau mengikuti Iqra kitabah, membaca alur hidup kita, alur ajaran yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadisnya, maka orang tersebut senyawa dengan perintah Allah. Dan ketika senyawa dengan perintah Allah, karena Allah yang menjadikan kita, maka manusia akan selaras dengan alam. Kalau manusia selaras dengan alam, masio, kemarin kan Ustadz Zaidin pernah termasuk ke Skandar, masio wong iku gak tahu ngapunten melekan tak terus nerima tamu. Banyak ulama-ulama dahulu itu bendino nerima tamu, istirahatnya nggak ada istirahat, nggak ada istirahat, nggak ada olahraga, tapi awet, jarang sakit, bahkan umurnya panjang. Logikanya secara pengobatan sebenarnya nggak nyambung, tetapi kenapa kok bisa terjadi? Karena dia mengikuti aturan yang telah digariskan oleh Allah, dan aturan itu membuat dia senyawa dengan alam ini. Beda sama orang yang berlawanan dengan perintah Allah. Ketika seseorang berlawanan dengan perintah Allah, maka sebenarnya dia berlawanan dengan alam. Ketika dia berlawanan dengan alam, maka masih ono wong sing kakean ngapunten, kakean maksiat, masih olahraga, sepedaan, ngejim, masih ngejim, koyo sehat, tetapi pada dasarnya dia berontok jeruk. Kenapa? Karena tubuhnya tidak senyawa dengan alam. Olahraga bagus, tetapi yang penting justru adalah senyawa dengan alam. Makanya kalau jenengan lihatlah ulama-ulama yang pernah ketemu Abah Anom misalnya, masa tahu Abah Anom nang ngejim, angkat barbel, ikut renang, masa tahu? Yang ada, ngapunten, yang ada beliau itu menerima tamu sampai malam, malam zikir, tahajud, istirahatnya nggak ada. Lu ngono ya seger, wajahnya bersinar. Lu kok iso? Secara logika ilmu pengobatan jelas nggak nyampe. Itu bisa nyampe karena manusia yang mau beribadah sesuai dengan perintah Allah, maka dia akan seiring dengan aturan alam. Makanya kemarin Ustadz Zaidin pernah ngomong ke saya, Ustadz, saya ingin beli sepeda. Tak sampai niku gak usah ikut-ikutan orang sepedaan, gak karu-karuan.
bukannya nggak baik itu olahraga, tetapi jika kita paksakan, karena ngapunten Ustaz Zahidin itu kan justru istirahatnya malah nggak ada, kok dipaksa no melok sepedaan, istirahatnya nggak ono malah ambruk. Makanya untuk para ustadz, para gus itu ya olahraga ya apa? Yang nyiram-nyiram kembang, zikir dan sebagainya. Yang penting nanti seirama dengan alam dan insya Allah sehat. Karena apa? Tidak berlawanan dengan alam. Kalau orang bertambah maksiat dan sebagainya, semakin berlawanan dengan alam, sing gak kerasan itu bukan alam, bukan wong liya, bahkan ngapunten awake dhewe lho gak kerasan. Nek ono wong, kalau ada orang zolim, gak usah sampai dongakno mati. Awake lho kepingin cepet mati, gak kerasan ambek. Jadi antara roh sama jasad itu gak nyambung. Manusia itu kan di atas umur 40 tahun secara logika. Rohnya karena badannya ini dibikin sama Allah semakin lemah, rohnya yang semakin kuat. Orang di atas umur 40 tahun kudu lebih seneng nang zikiran, lebih seneng nang masjid. Nek ono ngapunten wong di atas 40 tahun, 5 tahun kok cik seneng maksiat, ini sudah pasti hidupnya gelisah, pasti. Ada orang kaya, saya dulu pernah nonton orang kaya hidupnya dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, kalau nggak salah namanya Hubner, pemilik grup Playboy. Dia punya istana dibikin seperti surga. Surga itu apa? Menurut dia tajri min tahtihal anhar, di bawah istananya dibangun sungai. Di surga itu apa? Ada banyak bidadari, didatangkan semua model Playboy itu datang ke rumahnya. Ada 48 kamar, semuanya wanita cantik. Di dalam surga itu apa? Tiap hari pesta, tiap hari Hubner kalau nggak salah namanya, pesta dengan segala macam minuman wanita cantik, tetapi dia gelisah. Sampai nang pesta, biasanya uang ke pesta saking bosennya dengan pesta, dia datang ke pesta itu pakai baju tidur, stres. Orang di atas umur sekian dengan segala kemewahannya, tapi tidak seiring dengan perintah Allah akan selalu gelisah. Bagaimana kita bisa nggak gelisah? Caranya nggak gelisah, harus mengikuti putarannya. Apa? Ikuti perintah Allah. Insya Allah tenang. Insya Allah kalau bahasa Gus Zainul mang, sak pahit-pahiti kopi iku iso kroso legi. Itu bahasa Gus Zainul. Makanya rotok ngawur-ngawur titik. Cuma bingung itu Gus Zainul niku. Wali ku beda. Rotok ngawur-ngawur titik, tapi insya Allah benar. Pun jam berapa ini? Sebenarnya saya sempat ingin menyinggung masalah hari Asyura, tapi bukan hari peristiwa hebatnya, tapi peristiwa tragedi yang menyedihkan. Kenapa? Karena sebagai pembelajaran buat kita. Belakangan ini banyak orang ingin meneriakkan legalitas pemerintahan dengan bentuk khilafah. Kenapa ini lagi-lagi berkaca? Pada tanggal 10 Muharram, cucu baginda Rasul yang bernama Sayyidina Husain bin Ali dibantai secara tragis. Peristiwanya kita tarik undur. Makanya kenapa banyak ulama itu tidak tidak terlalu menganjurkan Islam masuk ke dalam pemerintahan, karena khawatirnya justru akan memperkeruh dan memperburuk nama Islam. Kita tarik mundur pada sejak zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan sahabat utama, sahabat terkasih
ilmunya tentang Islam sangat mumpuni, sodakonya sangat banyak, tetapi sama orang-orang yang ahli provokasi zamannya sahabat itu banyak orang yang bisa memprovokasi hingga menganggap sahabat Sayyidina Umar dianggap sebagai orang kafir. Dulu sudah pernah terjadi. Sekarang mulai tumbuh, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Zamannya sahabat Utsman yang begitu dekat dengan Nabi dianggap kafir, diberontak sama wong sing gak ngerti agama. Ngerti agama tapi modal cuma bungkus meneriakkan kebaikan, tetapi hatinya busuk, sehingga Sayyidina Utsman didemo, dibunuh, dan rencananya mau dicincang, dipakakno anjing. Itu Sayyidina Utsman, sahabat Nabi, orang dekat dengan Nabi, dijuluki dengan Zunnurain, yang memiliki dua cahaya karena menjadi menantu Nabi dua kali. Dibunuh secara keji dan rencananya mau dicincang, dimakankan anjing karena dianggap kafir. Untungnya diselamatkan oleh keluarganya Sayyidina Ali, dibawa dimakamkan agak jauh. Jadi itu jasadnya Sayyidina Utsman itu dilarikan. Begitu terbunuh, disembunyikan, dikuburkan agak menjauh. Makanya yang pernah ziarah ke makam Baqi' dan tahu makamnya Sayyidina Utsman akan paham, makamnya Sayyidina Utsman itu tidak dekat dengan makamnya Nabi. Padahal secara logika ini khalifah ketiga, harusnya andaikan beliau dimakamkan di Baqi' pasti dekat dengan makam Nabi. Ini enggak jauh. Kenapa? Disembunyikan, dianggap kafir. Setelah itu kekhalifahan pindah ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak ingin peristiwa Sayyidina Utsman terjadi, tidak ingin sahabat-sahabat yang ada di Madinah merasa merana jika terjadi pemberontakan seperti Sayyidina Utsman. Maka ibu kota dipindah ke Kufah. Tujuannya agar di Madinah itu para sahabat-sahabat terkasih ojo sampai peristiwa kalau digambarkan dalam sebuah kitab yang detail mengerikan, mencekam. Madinah itu demo sangat mencekam, bahkan ada yang sempat menghalalkan para wanita yang ada di Madinah. Mengerikan, koyok duduk wong Islam, bahkan koyok duduk menungso. Simbol yang ditegarkan ketika mereka meneriakkan adalah Allahu Akbar. Koyok-koyok ngangkat agama Islam tapi menghancurkan agama Islam. Pindah ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya dibunuh. Yang bunuh siapa? Orang hafal Quran. Bahkan pada zamannya Sayyidina Umar, Abdullah ibnu Muljam ini pernah dijadikan guru ilmu Al-Quran. Guru ilmu Al-Quran diutus ke Mesir, ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi menganggap Sayyidina Ali, orang yang disebut sama Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya, dianggap kafir dan wajib untuk dibunuh. Aman bayang, itu yang terjadi. Sayyidina Ali akhirnya dibunuh, wafat, sampai kepada putranya Sayyidina Hasan konon diracun, masih simpang siur, tapi yang jelas Sayyidina Husain diundang. Ceritanya itu bukan mau menyerang ke Damaskus, pusat pemerintahannya Yazid bin Muawiyah ada di Damaskus. Diundang sama Yazid, di tengah perjalanan karena dapat undangan, tidak bawa pasukan, tidak bawa senjata lengkap, hanya keluarganya Sayyidina Husain kurang lebih 70 orang,
dan putra-putrinya dibawa menuju ke Damaskus. Di tengah perjalanan di Karbala, seluruh keluarga dibantai. Sayyidina Husain dicincang, kepalanya dipenggal. Sing menggal wong Islam, mengatasnamakan negara Islam. Bisa jadi mungkin kita kalau tahu, mungkin ketika menggal kepalanya Sayyidina Husain meneriakkan Allahu Akbar. Bayangkan peristiwa mencekam, mengatasnamakan kekhalifahan Daulah Umayyah, tetapi menghancurkan nama Islam itu sendiri. Hampir seluruh keluarga Sayyidina Husain dibinasakan. Hanya tinggal beberapa putra, salah satunya Ali Zainul Abidin yang terus masuk ke dalam silsilah sanad thariqah kita. Ada Sayyidina Ali Zainul Abidin, Syekh Bakir, Syekh Ja'far Shadiq, termasuk silsilah sanad thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tinggal Sayyidina Ali Zainul Abidin, ada dua putrinya, Sayyidina Ruqayyah sama Sayyidina Ruqayyah yang saya ingat masih kecil, dibawa ke Damaskus, ditenteng, kepalanya Sayyidina Husain dipenggal, ditenteng, dibawa ke Damaskus untuk ditunjukkan bahwasanya ini buktinya Husain telah mati membawa nama Islam. Di Damaskus, Sayyidatina Ruqayyah, putrinya Sayyidina Husain, ditaruh di kandang kuda. Begitu ditaruh di kandang kuda, anak masih kecil, kurang lebih umur 4 tahun, mencari bapaknya. Abi, mana ayahku, mana ayahku. Tentara waktu itu membawa kepalanya Sayyidina Husain dituduh, ini bapakmu. Seorang anak melihat kepala ayahnya berlumuran darah, ketika wafat saat itu juga. Sangat mengerikan. Makanya para ulama, terutama keturunan zuriyah Rasulullah, selama bulan Muharram menjadi bulan berkabung. Peristiwa ini bukan cuma wafatnya. Kalau wafatnya biasa, Sayyidina Hasan wafat, Sayyidina Ali wafat, tetapi tidak menjadi peristiwa besar. Kenapa? Sayyidina Ali wafat dibunuh, tetapi terbunuhnya dengan tusukan pisau, tidak mengerikan. Sayyidina Husain terbunuhnya sangat sadis dan mengerikan, dicincang. Makanya banyak orang yang menganggap ini peristiwa yang sangat menyedihkan dan gak pantas nek keturunan Nabi, termasuk orang-orang dulu Wali Songo dan keturunan kerajaan, ngadak nikahan rame-rame di bulan Suro. Kenapa? Gak pantas. Itu yang membuat cerita bulan Suro tidak ada rame-rame, tidak ada seneng-seneng. Bulan Suro adalah bulan berkabung. Sehingga ini sebagai refleksi bagi kita, ojo sampai agama memang sebagai jalan hidup, petunjuk hidup kita, tetapi jangan sampai agama dijadikan barang dagangan untuk meraih kekuasaan, untuk dodolan duit, mencari ngedol agama untuk mendapatkan kekuasaan. Ini yang bahaya. Mereka sih kadang-kadang ngapunten, yes, mereka untung, masih mending. Mereka dodolan untung. Sing susah orang yang nggak ngerti. Wis gak untung dibijui roro nang akhirat mlebu neraka, jarine meloni agamane Gusti Allah. Bahaya sekali. Ngapunten, makanya berbahaya sekali jadi orang bodoh, rentan. Makanya ikro kita bak ngaji yo,
Belajarlah agar tidak jadi orang bodoh, tidak gampang dibijui. Bagaimana kalau sudah terlambat? Minimal manut jari ini kiai. Pun aman pun. Saya nggak bisa baca, saya nggak manut jari ini kiai, jari ini ulama, insya Allah aman. Pun nanti disempurnakan sama ada 2 guru besar, Gus Kandar, ada Dr. Ibnu Hajar yang akan melengkapi pengajian pada malam hari ini. Saking kula kecekapakan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Niki pun dalu kula nggih niki mboten semerap nenten acara ngaten niki. Niki kula tibaan terus kula nggih biasane tibaan kula kali kanca-kanca niki. Ternyata kok mesin damel kopi kathah ngono. Teh kula nggih nggih apa mesin damel kopinya. Wong kopi pun enten. Kok malah enten makanan kathah kula saya itu betul semerap. Wali gitu. Terus biasa mriki jagongan ngoten dalu-dalu kalih kanca-kanca. Ngoten. Tapi akhirnya semerap mau Pak kula pengen dugi Ustadz ini dugi kok ternyata enten acara. Betul apa kula niki tabi selalu ikut mawon. Manusia niku lak ngeten napa jenenge kita niki harus selalu dalam keadaan belajar niku penting. Karena nek mboten belajar nanti kita niku sulit masuk surga. Hadisnya kan jelas man salaka thariqan ya tamis bihi ilman sahalallahu bihi tariqal jannah. Wong nek wong nek belajar selalu belajar iku mungkin sedo niku sahalallahu bihi tariqal jannah. Makanya belajar itu bukan berhenti ya. Keluar itu belajar. Keluar itu buat nanti ngaji tuh beri, masih ngaji keluar gitu. Dugi mawon, pokoknya ngotot mawon. Pokoknya belajar. Hani kau ngiklo belajar tafsir. Alhamdulillah. Tapi kemudian kok malah dikikin ngomong ini malah repot. Mungkin betul salah. Keluar itu nek bicara tentang wau sing terakhir nih. Masalah khilafah. Niku keluar itu sedih. Lo nek ngomong khilafah niku udah panjang lebar sakit insyaallah. Tapi ngeten lho. Wong-wong niku lah bicarane khalifah niku syariat karena enten kata-kata khalifah ten Al-Qur'an. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya Allah kan saya akan bikin membuat makhluk yang menjadi khalifah, wakil Allah atas bumi niki. Bukan berarti khalifah niku dibawa ke ranah politis, yaitu pemerintahan yang sifatnya khilafah. Tapi saat ini kira ngeten. Iya, bari keluarku berdebat kali kanca-kanca masalah ikutin WA nih. Kalau ngomong Nabi itu nggak pernah mengatakan diri saya adalah khalifatullah, nggak pernah. Pemerintahan negara Madinah niku, kepala negaranya Nabi Muhammad niku mboten khilafah. Nabi mboten mengatakan saya adalah khalifatullah, mboten pernah. Negara kesatuan. Negara Madinah itu mawon, negara Madinah, negara kesatuan, karena enten tiang Yahudi, enten tiang Muslim. Semuanya wajib membela Madinah. Itu dalam konstitusi majalah apa konstitusi Madinah niku perjanjian Madinah itu piagam Madinah niku ngoten. Lalu kemudian lah kok enten khalifah. Lah niki biar gede semerap nggih. Ketika Abu Bakar diangkat jadi pemimpin, Abu Bakar itu bergelar Khalifatur Rasul. Niki sing paling penting. Napa artinya Khalifatur Rasul? Pengganti Rasul. Maka sih diangkat niku wong sing kaya Nabi paling tidak niku mendekati Nabi. Napa nih? Saged memimpin masalah dunia, tapi yang paling penting adalah agama. Jadi khalifah niku zaman dahulu niku ngerti agama nggih saged dunyo. Maka digelar Khalifatul Rasul, pengganti Nabi. Khalifah niku artinya pengganti. Khalafah niku artinya kan belakang. Orang yang belakang datang di belakang nanti kan ganti. Khalifatun Nabi itu pengganti Nabi. Lah Abu Bakar sedo diganti oleh Umar,
Umar ku gelare nggih beda malih. Khalifatir Rasul. Aku itu penggantinya Nabi. Jadi aku ini penggantinya Abu Bakar. Abu Bakar pengganti Nabi. Terus dipikir-pikir, lah nek ini kok nyebutnya lak dawa. Ya Khalifatir Rasul. Double khalifah. Penggantinya Abu Bakar. Repot. Jadi Umar aku celuk naik Amirul Mukminin. Maka Umar ku dikenal dengan sebutan Amirul Mukminin. Umar sedo diganti Utsman. Utsman namine gelar khalifatir Rasul. Saya adalah penggantinya Nabi. Artinya saya itu penggantinya Umar. Umar itu penggantinya Abu Bakar penggantinya Nabi. Sampai pada Ali jadi semakin panjang khalifah Rasul. 4 khalifah yang paling baik niki disebut dengan Ar-Rasyid yang diberi petunjuk niki. Niku sing 2 juga pun tadi pun serangkan gonjang ganjing. Sing paling aman nggih kalih Abu Bakar kalih sinten Umar. Zaman Utsman niku tiange sawae. Tiange niku masyaallah perang Tabuk niku 30.000 perang niku pasukan tentara niku. Masa paceklik sampai Nabi mengatakan, "Ayo sapa sing duwe dunya, sapa sing duwe ayuran." Wah, tiang-tiang iuran sedaya duwe kurma sak kilo mau damel iuran. Utsman itu datang dengan boten kurma sak kilo, tapi kuda perang 900 kuda. 100 onta dan sekian real. Total jenderal niku 10.000 tentara dibiayai Utsman bin Affan. Itu dalam perang Tabuk. Wah, yang luar biasa kaya, tur nggih sangat dermawan. Tapi sifatnya Utsman iki wonge walus. Boten kaya Umar sing keras. Utsman iki wonge walus, karena alus itu kadang-kadang kemudian dimanfaatkan oleh wong-wong sing liya-liyane. Lah niku kemudian sinate sing banyak menjadi masalah niku. Enten tiyang sing jadi Utsman niku dibrontak niku ketika wong mulai demonstrasi, yoga-yogane sahabat Nabi, terutama Hasan, Husain, yoga-yogane sahabat utama Nabi niku pun jogo-jogo bae. Kali Utsman wis mulya, aja kok jogo. Nanti begini. Wis babah. Malah ngamaca Quran dan Utsman niku terbunuh saat baca Al-Qur'an. Quran ini kita enten tentur kene bersalah. Enten darah Utsman. Quran itu kan cuman Mushaf Utsmani ini kan dibikin pada masa Utsman, disebut dengan Mushaf Utsmani. Ini karena standar cek mboten macam-macam tulisannya. Wong Arab niku tulisane macam-macam. Sien niku Quran niku mboten pakai titik, mboten pakai rengget-rengget gitu. Jadi enten kok wong saniki macam-macam. Mari maca Quran dicium. Bid'ah. Ya maca Quran pakai harokat bid'ah. Sien niku Quran mboten pakai harokat, mboten pakai rengget-renggetan, bukan pakai titik. Lah kok ngerti? Nggih ngerti mawon wong Arab. Jenengan nek kula nulis itu keliru inu mesti sampean paham. Mau kemana? Mau ke sinu. Lah paham. Oh, maksudnya situ. Tapi kok sinu tulisannya kan paham. Sama dengan wong Arab. Tapi kalau Quran mau disebar kemana-mana, kemudian nanti ditulis ngoten niku 5 Quran masa Utsman, Mushaf Utsman itu, kemudian menjadi standar utama. Lalu kemudian ditempurnakan oleh sahabat-sahabat Nabi, termasuk Abdul Aswad Ad-Dula'i sebagainya niku, sing ngasih harokat, sing orang ahli nahwu niku, atau sate titik sebagainya niku, karena nanti Qurannya pun keluar dari Arab niku menjadi masalah nek boten disukani harokat lengkap. Ali kemudian nggih ngoten niku. Niki 4 niki namanya Khalifatur Rasul, mengatasnamakan sebagai pengganti Nabi semuanya. Ujungnya Nabi terakhirnya. Jadi kan harus tahu setelah niki khilafah atau khalifah niku menjadi berbeda. Pada masa Umayyah niku pendiri Bani Umayyah, Muawiyah itu sudah mengatakan bukan khalifah Nabi atau saya penggantinya Ali boten. Tapi berubah total niki sing jenengan harus paham. Menjadi khalifatullah. Maka jenengan gak usah kaget, Sultan Agung niku gelar sinten? Sultan Agung ing Alaga Sayyidin Paratagama khalifatullah terakhir niku. Saya adalah penggantinya Allah. Wakil Allah. Kenapa kok begitu? Sebab masa Muawiyah
atau Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Turki Utsmani niku sudah kerajaan. Rojone mengangkat diri sebagai aku pemimpin wong Islam sak dunia. Tapi rojo boten dipilih bebas. Kadang-kadang oleh wapi pas Umar bin Abdul Aziz, tapi sering oleh nggak karu-karuan sampai ngapunten energi nggak karu-karuan niku sampai pas pokoknya isin disebutkan ngoten. Nek jenengan ketemu apa pergantian, berdarah-darah. Bunuh-bunuhan itu biasa. Jenengan mesti kenal namanya Harun ar-Rasyid. Khalifah terhebatnya Abbasiyah. Punya anak dua. Yang paling penting Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu ibune Arab, Al-Ma'mun itu ibune wong Parsi. Supaya wong loro itu oleh karo oleh Harun ar-Rasyid, dua-duanya menjadi anak putra mahkota. Dua-duanya. Setelah Harun ar-Rasyid meninggal dunia, perang dua anak ini. Al-Amin lalu kalah terbunuh, Al-Ma'mun jadi raja. Al-Ma'mun ternyata dia pemahamannya Mu'tazilah. Semua ulama-ulama di sensus keyakinan Mu'tazilah itu mengatakan Quran itu jadi. Quran itu tinjak kira-kira buat nopo-nopo. Kan makhluk dia. Ulama-ulama di sensus semuanya, kamu gini Quran itu gini-gini. Nek mboten persis sepenuh Mu'tazilah disiksa, bahkan dibunuh. Sampai kepada Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini andai kata mboten kuat apa ikutnya mungkin sudah terbunuh. Tapi disiksa gara-gara niku. Jadi saat ini kita katakan, ini apa ulama di apa istilahnya sekarang itu? Tiga pemerintah yang betul, pemerintah yang apa mempersekusi ulama itu terus saat ini apa istilahnya itu yang tekan niku? Kriminalisasi ulama. Masya Allah, mboten enten napa-napa dibanding pada masa hebatnya Abbasiyah. Khalifah Al-Ma'mun niku menyiksa namanya Imam Ibnu Hanbal itu sampai terpenjara sampai bergaru-garuan. Imam Syafi'i pernah masuk penjara gara-gara. Betul. Lah kenapa? Khalifatullah. Gelarin kepada Khalifatullah. Artinya wakil Allah. Nek wakil Allah niku artinya kalau dia ngomong ya undang-undang mboten saged salah. Sakar PDW. Gak karu-karuan kalau niku sampai kadang-kadang ya Allah sedih kalau nggak ada buku-buku yang tentang khilafah niku karena mau niku kadang-kadang izin. Makanya kalau ngomong karo kocok-kocok aja nemen-nemen lah. Mengartikan khalifah dalam Al-Quran ini khalifah itu bawa kepada politik itu aja nemen-nemen. Sampai sak pira ilmu tentang khalifah. Abbasiyah hancur 1258. 1258 hancur. Sinten khalifah? Mboten enten. Mboten semerat tiang-tiang niku. Khalifah itu ada terus gak ngerti. Abbasiyah dihancurkan hulaguhan tiang Mongol niku entek belas sampai turun entek belas sampai anak-anaknya semua dibunuh. Enten setunggal melari tensam. Mboten khalifah niku. Lah orang sing lari niki ketemu nanti niki kalau nggak ada kitab namanya Ghiyabul Khilafah. Kalau tembasan Kairo niku. Lalu orang ketemu niki sing keturunan raja niki dia angkat jadi khalifah oleh dinasti Mamluk dibawa ke Mesir jadi khalifah boneka mboten nggak ada kekuasaan sama sekali dengan kekuasaan. Hanya dipajang sebagai khalifah boneka. Pinten tahun? Atusan tahun. Dari 1258 sampai 57. Pinten tahun nih. Ini gue salah boneka. Terus tiang-tiang, khalifah itu selalu ada. Kalau kadang-kadang ya Allah, ayo belajar sing temen. Mengajar dengan niku nggak usah kaget, nggak usah ngaten niku tiang hak niki kepingin ngeten niku. Tadi niku jangan-jangan niku wong-wong sing kepingin mencari keberuntungan, mencari keuntungan dari menjual agama. Pokoknya dia nopo nggih. Ngeten niki sing econg nggih pokoke nyari ilmu terus ngeten mawon buat nusah terlalu masuk ke politis ngeten niku nanti meli repot. Menjadi repot. Saat ini ruwamiten pundi-pundi niku niku. Makanya kemudian niku peloporekan hati Hizbut Tahrir. Tapi Hizbut Tahrir itu sendiri belum pernah punya pengalaman punya negara sampai detik niki.
Jadi hanya angan-angan tok ngoten tapi mbot dereng pernah mempunyai negara sing pimpin itu Hizbut Tahrir atau HT. Di Indonesia namanya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia niku pelopore sing khilafah. Saniki rame ten putih-putih, ten mesos ten putih-putih sampai membuat film jejak khilafah di Nusantara niku. Tiang-tiang ahli sejarah pun bantah toyo Azmadi Azra niku ahli sejarah Islam, ada lagi namanya Profesor Oman niku adalah ahli filologi sing neliti tentang tulisan-tulisan kuno niku lah niku mengatakan hubungan secara langsung struktural bahwa Indonesia itu bagian dari khilafah dunia niku mboten enten. Tapi hubungan perdagangan. Ya mungkin perdagangan hubungan yang lain yang mungkin saja wong Indonesia niku hubungan dengan Cina barang. Nek jejaknya Cina pun kita bisa melihat niku masjid-masjid Chengho sing kuno-kuno niku ten Putih, ten Semarang itu kan hubungan dengan Cina. Tapi kan jelas Indonesia bukan bagian dari Cina. Ngoten lho. Yang tadi niku terus saniki dibalik-balik sehingga wong-wong sing mboten ngerti niku wis oh iya akhirnya seakan-akan apalagi kemudian ada mengatakan bahwa kita negara yang tauhid dan sebagainya niku menakutkan karena negara Islam niku sing utuh niku tinggal Indonesia. Negara yang berdiri Islam utuh niku Irak niku sama tanggal tinggi apalagi pundi Syria buatin karu-karuan padahal niku ten mriku pusat muslim ulama niku kuwatah ten Syria niku Irak niku kuwatah ulama Mesir nggih gane ulama. Tapi semuanya niku mboten karu-karuan tinggal Indonesia. Nah, Indonesia niku pun juga budget gitu dan nggih mboten karu-karuan nih. Allah alam bisawab. Makanya kita sedikit-sedikit niki sambil belajar ngeten niki meningkatkanlah dari derajat muqallid menjadi mutabi. Indonesia wong ini kan 3 derajat ya. Taklid, ittiba, lalu mustahid. Lah mustahid itu tingkatan itu yang walim-walim niku. Nah, kita niki masih di level bawah niki, level orang ikut-ikutan, mboten napa-napa sing penting selalu mencari ilmu gede sehingga masuk dalam kategori hadis Nabi man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Jadi wong sing selalu mencari ilmu sehingga nanti kalau kita itu Allah memanggil kita masih dalam mencari ilmu. Dan kalau begitu maka sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita masuk surga. Karena ibadah kita niku tadi kula nggih persis kula ngoten niku apa kok pantes kita masuk surga itu. Makanya kula nek ndonga niku mesti kula selipaken Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqal wa nas'aluka ridhoka niki wa nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kita ini hanya mencari ridha Allah. Ya Allah, kasih saya keridhaan-Mu. Saya kemudian surga-Mu. Dan jauhkan kami dari kemarahan-Mu. Dan tentu juga neraka-Mu. Iku sing diucap kali karena kita niki menebus surga Allah kali ibadah kita niki aduh. Kula niku nek salat Allahu Akbar iku seeling macam-macam. Wau nek kehilangan kunci ini Allahu Akbar itu malah ilang. Makanya sahabat yang besar Imam Ibnu Hanbal itu tanya, ya Imam bagaimana kalau saya mencari sesuatu hilang? Kata Imam Ibnu Hanbal nyindir, salatlah. Barangmu sing hilang akan ketemu. Karena pas salat Allahu Akbar itu terus eling. Yo kunci kemang ndok kono ternyata. Wow, berarti boleh ketemu. Pas Allahu Akbar wah apa sing lali lho muncul. Ngono kok ya njaluk surga. Surga. Kula niku kadang-kadang ya Allah, gini ki opo iki. Maka donga niku nas'aluka ridhoka. Nas'alu ridhoka. Ini ridhoka iki ridhone Allah niki. Sing paling penting. Lah Allah niku akan gampang ngasih ngeten niki nek wong selalu mencari ilmu. Ngoten niku. Allah niku koyone obral napa niku mencari ilmu niki. Kula niku enten video napa jeneng ulama sinten ten Syria niku. Tentang ilmu niku. Orang Syria niku golek niki paling semrap niki. Kalau nggih semrap apa namanya Ustaz niki, wong Syria niku nek ketemu wong nyari ilmu itu katanya luar biasa. Kalau ten video niku ngeten. Persis dengan omongan niku. Jadi wong nek menolong wong nyari ilmu itu seneng. Karena semrap niku,
Wong nek memberi jalan pada orang mencari ilmu, ya Allah pasti akan menolong. Lebih daripada itu, jariah ini terus akan mengalir. Ini sing paling penting, jariah yang mengalir niku buat entek-entek jenengan ngajari Fatihah yoga jenengan niku nggih jariah. Nanti jenengan yoga ngajari lagi nggih putu berarti jariah. Terus ngoten. Nah, ini sing kita cari. Kalau niku datang nggih akhirnya nawa itu semrap kok ustadznya dugi, berarti kalau tak nawa itu mencari ilmu. Nek kalau ngomong itu kecelakaan gitu, kok ngomong berarti kecelakaan. Kalau kita nggak mawon ngapunten ding kata mugi-mugi enten manfaatnya gitu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung sundur langit iki, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Oh, teko. Ngeten. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kula kali sampean kabeh ketemu mari dalam majelis zikir niki ya. Nek ningali dua pembicara yang sangat tangguh, kula niki kano apa-apa. Sangat indah sekali. Bahwa sesungguhnya manusia dalam kata-kata Ustaz Arifin tadi dalam Al-Quran, Iqra, kitabak. Yang dimaksud kitab di sini adalah dirimu manusia. Diri perbuatanmu itulah kitab. Karena Kanjeng Nabi Kiambak mengatakan bainal haqqi wal batil itu dalam hatimu itu kitab. Yang tahu rasanya neraka dan surga ketika di dunia ini jeruk hatimu. Tapi mangane cocok kira si dawan Ustaz Arifin tahu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitungan amal perbuatanmu sadurunge besok di akhirat itu diperhitungkan. Malu kita. Malu. Sing sakit kula kali siapa? Kali sampean kiambak. Dalam kehidupan ini yang bisa memperhitungkan setiap hari, setiap malam, ya Allah. Nek ningali ukurane wong balik kira-kira umur 15. Lah sakniki kula umur 55. Pinten tahun tadi wong apik. Nek dihitung antara 16 sampai 50, 35 tahun. Nggih digamben kula dipundhut karo Gusti Allah. Nggih lho. Ben niku 10 tahun kan, 15 tahun kan, ngoten lho, maca ambek ben temen. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Niki ngeten. Hubungan ngaji demi ngaji tadi mulai Ustaz Arifin, Dr. Ibnu Hajar, ya Allah begitu indah. Apa sih sesungguhnya khalifatullah sebagaimana Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nek diaketaken dihakikatno temenan. Sesungguhnya memang manusia itu khalifatullah. Ketika kapan? Ketika engkau menfanakan dirimu, maka seutuhnya bahwa kehidupan ini adalah takdir Allah, kembalikan ke sana. Itu malah ujuk-ujuk ngomong sampai pengganti pangeran ngomong A, B, C, D ku pangeran. Memang enggak Bang. Wong sampean gak iso gawe apik, gak iso elek, gak iso. Gini apa? Sampai ngomong A, B, C, D ini tanpa kehendak Allah tidak akan mungkin bisa. Tetapi hidup ini tanpa ridho Allah tidak akan mungkin sampai nyampe. Tidak akan mungkin. Wis to ana wong ahli ibadah kaya apa guru mursyid pun yang kelaknya ahkamil mukam. Bila dihadapkan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala jungkel yang tidak ada artinya hidup ini. Oleh karena itu kemarin nggih kula titik kula rada jelasaken tentang hikam. Niku bermenawa kula salah nggih sampeyan ilingaken.
Kalau Tuhan memang tidak ada unsur dari makhluk. Bagaimanapun makhluk itu ada unsur ketuhanannya, pasti ada. Sampai isok gerak toko Sidoarjo ini sing gerakno sapa? Allah. Berarti irodahe Allah. Irido ini sifat Allah. Sifat ini adalah unsur daripada Allah sendiri. Tidak akan mungkin sama yang lain. Loh ini banyak hal-hal yang sangat detail sebenarnya. Sebab dunia orang-orang tasawuf itu tidak hanya bersumber dari satu kitab. Kitab dari Ibnu Athaillah banyak sekali. Banyak sekali. Kembali lagi. Bangkitnya tasawuf itu sejak kapan? Itu saya tahu Dokter Ibnu Hajar dihancurkan oleh hulagu dari Mongolia. Entek pun kitab-kitab itu dibakar sing teng Iran itu. Resik. Modern. Biar tidak berkembang kembali agama Islam. Dari reruntuhan bangunan kehidupan Muslim ini bangkitlah turunan yang bernama Hasan Khan. Inilah yang pertama kali di Mesir mendirikan Zawiyah, perguruan tinggi Buddha. Ini berasal dari orang Sufi. Beberapa kitab menyatakan demikian. Bangkitlah mulai dari kesufian, dari berdirinya tarekat itu mulai itu. Perlahan-lahan dibangkitkan kembali, berkumpullah akhirnya menjadi tarekat Naqsyabandi, Qadiriyah dan Asy'ariyah. Macam-macam bentuk itu. Orang-orang sufi yang membangkitkan kembali kepada zaman Rasulullah, kesederhanaan hidup, tidak berfoya-foya hidup. Bangkit. Yang ada adalah Zawiyah tentang tarekat, dzikir, kumpulan-kumpulan yang mengenang di zaman Rasulullah. Dari Hasan Khan inilah yang bangkit pertama kali. Hingga sampai sekarang adalah banyak tasawuf, banyak tarekat ini dari sejarah ini. Hadirin sekalian, oleh karena itu benar apa yang dikatakan Dokter tadi, bahwa hidup ini hanya ridho Allah yang kita cari. Kita bisa sujud ruku, berdikir itu karena ridho, bukan karena doa kita. Kulo kali sampai disondongan kan karena ridhane Gusti Allah. Contoh kalau cerita penginan ini. Ketika Rabi'atul Adawiyah didatangi seorang berandal preman kelas pembunuh besar. Apa yang dia katakan kepada Rabi'ah? Wahai Rabi'atul Adawiyah, sampeyan kan roh pola tingkahku aku begal. Ya sapa sing gak roh awakmu. Bila aku bertobat kepada Allah, apakah diterima tobatku? Dia mengatakan demikian. Nek wong sing boten bijaksana kan ya tobat toh. Jadi diterima oleh ampunan. Tapi bagi orang-orang yang arif, bila kepada Allah tidak berkata begitu. Bila Allah ridho untuk mengampunimu, pasti tobatmu akan diterima. Dari kalimat ini kadang-kadang kula kali sampean kaya donga kula sampean dikir sampean iku dadekno ahli swarga mboten ngefek sama sekali. Sama sekali doa kita itu tidak ngefek. Karena ridho Allah itulah kita bisa berdoa, kita bisa berdiri ya Allah ini gitu. Kula kali sampean urip nang dunya pira teman dia ya Allah. Mudah-mudahan majelis ini adalah orang-orang yang selalu merindukan kembali apa? Sebagaimana pernyataan fikir kita alastu birabbikum syahidna, kembali menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, pulang ke adanya, pulang. Mangkane syair alam niku lak ngeten. Tatkala ni menungso kon lain nang alam dunya, tonggomu, wong tuamu kuwabe handai dolanmu tertawa bahagia karena bayi lahir dalam keadaan selamat. Tetapi usahakan bila kamu pulang nanti mereka menangisimu karena kebaikan perbuatanmu yang bermanfaat dari masyarakat yang lain. Nangis. Waduh.
indah dan tinggi wala zainal majid illa rayatullah. Balasan yang tertinggi dengan melihat Allah Subhanahu wa taala, penuh kebahagiaan dan senyum indah dalam hidup. Betul mulai kali mencoba mikir utang ni kau buat ya. Ayolah hadirin, kita terus mengejar ilmu sampai kapanpun. Nek pepatah wong biyen iku wong golek ilmu gak suwe tambah goblok. Gitu. Tambah goblok gak tambah pinter. Belajar ilmu sampai pinter. Tapi pinter lo ping goblok. Sehingga kita selalu penasaran hingga kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ayo teman-teman, tulisan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jualannya kehidupanmu di dunia, kita punya keluarga, punya anak dan istri, hanya itu orang yang perlu kita bantu. Pun jangan ngomongnya tentang izin kali tiang kali kanca-kanca ini. Kulo niku wong Gus Gladusan. Sapa iku kuburan kan nutut kulo. Ya muga-muga kulo lan sampean kabeh niki selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala setiap langkah dan gerak-gerik kita. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.